Assalamualaikum, ketemu lagi sama saya Egi di channelnya Area Rumah. Sebelumnya saya pernah nge-review satu rumah di Buah Batu. Kali ini saya akan mereview rumah villa di perumahan subsidi di daerah Kamojang, Garut. Seperti apa rumahnya? Check it out. Dan sekarang kita ketemui si ownernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ji. Ini dia owner dari rumah villa yang berada di perumahan subsidi ini. Nanti kita akan tanya-tanya kenapa memilih di perumahan subsidi tapi dengan konsep rumah villa. Baik Bu, perkenalkan Bu, namanya siapa Bu? Saya Bu Atun Emir. Bu Atun Emir. Kebetulan sebenarnya Ibu tinggal aslinya di mana Bu? Saya di Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan. Ya. Terus kenapa kemarin memilih rumah di perumahan subsidi ini? Kenapa Bu? Ada historinya atau gimana gitu Bu? Iya. Jadi kan saya sering berkunjung kepada ibu saya gitu kan. Terus saya lihat, saya dan suami saya lihat muter-muter ke sini, jalan-jalan ke sini, kok ini view-nya bagus sekali gitu kan. Ada sawahan, lihat pegunungan, terasering gitu kan. Jadi ya Tertarik untuk sebenarnya suami saya nih yang tertarik di sini. Kalau saya sih sebenarnya tadinya agak takut kan, karena ini di lahan yang agak tinggi ya, lahan tinggi ya. Ke bawahnya kan agak curam gitu. Tapi justru itu yang jadi bagus lah view-nya. Kalau nggak salah waktu ngambil lahannya itu ini 2 coupling ya Bu? Iya. 2 coupling rumah subsidi kan gitu ya? Subsidi. Jadi dijadiin satu. Iya. Sebenarnya kebetulan di perumahan subsidi ini saya juga sebagai marketingnya. Pas dulu awal mula datang terus memilih lahan ini, saya menawarkan untuk gimana kalau sekalian aja dibangun kayak ya rumah villa yang sekarang ini kan Bu ya. Dengan kemarin memperkenalkan ke arsiteknya, kebetulan arsiteknya teman saya, Mas Adit Tiawan. Nah, waktu tektokan sama Mas Adit Bu, perencanaannya Ibu ke dia ngerangin pengen konsepnya awalnya gimana gitu? Awalnya saya pengen industrial, jadi memang kalau industrial kan warna-warna monokrom ya, abu unsurnya itu abu-abu, putih, hitam gitu. Dan ini saya pikir cocok sekali. Kebetulan saya kan seneng yang kalau industrial kan kesannya gagah ya. Nah, saya suka yang rumah-rumah seperti itu konsepnya. Dan karena saya berada di kawasan rumah subsidi, saya pengennya jangan terlalu compang menonjol, lah. gitu. Jadi yang tetap minimalis aja, tetap tapi elegan gitu kan. Dan kebetulan view-nya bagus. Saya pengen rumah itu ada unsur banyak bukaan, kaca, banyak bukaan gitu kan, supaya benar-benar melihat view sekeliling ini. Iya. Tapi karena saya juga orangnya introvert, jadi saya pengen di sini itu agak tertutup. Iya. Cuma karena lingkungannya ini kan tetap terbuka dengan tetangga lah. Iya, saya pengen pagar-pagar ini tetap terbuka. Ada terbuka, nggak tertutup banget kan Bu ya. Terus ini fasad depan. Ini sebenarnya kemarin itu yang perencanaan awal ada perubahan lagi, betul nggak Bu? Dari perencanaan awal. Beberapa revisi. Jadi pertama itu menggunakan atap pelana ya. Iya, ada pelana gitu, kuda-kuda gitu. Iya. Kemudian dirubah karena view-nya ini bagus. Bagaimana supaya semua sekeliling ini bisa kelihatan, kan ini dikelilingi gunung ya. Iya, gunung, sawah, pemandangannya kan gitu. Jadi bagaimana kalau di atas itu dikasih rooftop gitu. Ya saya bilang kalau misalnya anggarannya cukup, oke ya boleh. Ya, jalan jadinya alhamdulillah. Jadi rumah ini tuh ada rooftop yang view-nya 360 derajat, muter sekeliling gunung, semua gunung yang ada di Samarang Kamojang ini kelihatan, dari Gunung Cikuray, Papandayan, derajat, semua view-nya kelihatan. Baik Bu, penasaran ke dalamnya nih Bu, nanti kita ngobrolin guys konsepnya rumah villa ini di dalam.
kita masuk ke dalam. Ya kan Pak. Oke, sekarang kita udah masuk ke rumahnya. Dari pintu ya, utama langsung koridor. Ini sebelah kanannya langsung kamar. apa nih Bu? Ini langsung kamar. Ini kamar. Kamar pertama. Ini untuk kamar, sebetulnya untuk kamar bisa tamu kayak gitu-gitulah ya. Nah ini sebenarnya ada perubahan lagi, ya Bu ya. Ini tuh kemarin tuh di gambar perencanaan ini kan kamar tuh, makanya ada kolom ini nih. Ini sebenarnya tadinya cuma segini dari sini ke dalam nih kamar. Cuma pas di tengah jalan teras kan. Ini balkon teras. Jadi si kusen sebenarnya harusnya di sini. Harusnya di sini, tapi pas ngobrol sama ibu bahwa ini kayaknya kekecilan untuk terlalu sempit. Dan alhamdulillah sekarang kelihatannya lebih luas ya Bu ya. Jadi lebih ini dengan bisa dibuka ini. Dengan bukaan dan tetap untuk safety-nya, karena ini sebenarnya ada cantilevernya. Ini si bangunan pas di sini itu balkon tuh sebenarnya ini tadinya bukan tadinya, emang sekarang juga masih cantilever. Jadi bawahnya ini bolong. Jadi untuk safety-nya kita pakai railing gitu guys. Oke, sekarang kita lanjut ke ruangan yang lainnya. Ini ada satu kamar lagi ya. Ya, ini kamar untuk ibu saya. Ini kamar untuk ibunya, dan kebetulan ibunya yang tadi diceritain yang ininya di sini ya Bu ya. Masih sama ini. Ini konsepnya sama. Jadi ini tuh couple kembar. Jadi mirror gitu. Jadi dengan ukuran sama. Tadinya juga emang ini si jendela bukaannya tuh di dalam. Sekarang jendela bukaannya ke depanin. Dan view-nya ya gini. Makanya alhamdulillah view-nya bagus. View-nya bagus gitu. Oke, dari lorong ini kita lanjut ke kamar mandi. Nah, ini ada pintu lagi nih, kamar mandi tamu dan kamar mandi luar ya Bu ya. Kamar mandi bawah, kamar mandi lantai 1. Di kamar mandinya posisinya adanya di sini. Oke, kita masuk lagi ke ruangan. Nah, ini tuh yang point view-nya lantai 1 di sini, guys. Jadi bila kalian penasaran kenapa nih rumah jadinya gini, si ownernya langsung pengen dibangun sekalian tuh, ya salah satu alasannya gara-gara view-nya rumah ini bagus banget gitu. Ini ada sawah-sawah, gunung-gunung yang langsung tanpa ada halangan apapun gitu. Jadi di sini ini sebenarnya jadi dining room plus open space. Jadi konsepnya emang bener kayak konsep rumah villa. Jadi bukan rumah yang benar-benar yang ada ruang tamu, dapur kotor, dapur bersih, tapi ini konsepnya gitu ya Bu ya. Dan alhamdulillah, boleh ya satu lagi Bu, boleh diceritain nih Bu, pemilihan kitchen setnya, warna, terus aksesoris, istilahnya improvisasi dari Ibu sendiri kan ini. Iya, saya masih pengen unsur-unsur industrial ada di dalam ya. Tapi supaya lebih soft, saya pilih kitchen set warna-warna kayu gitu ya. Lebih soft gitu. Kemudian ada unsur bata tempel sini guys. Ini ada bata tempel ini ya, unsur asli ya? Ini aslinya nggak dicat, nggak diapa, warna broken white kayak gitu untuk ngeliatin bahwa ada center point di dinding dapur gitu. Bahwa ini industrialnya masih dapat. Oke, untuk ini akses ke ruang servis, ke ruang servis, laundry sama jemuran kayak gitu di area sini. Baik Bu, untuk ini kalau ini posisinya tetap balkon dikarenakan ya ini udah cukup mumpuni luas kan Bu ya. Jadi untuk ada kan bisa dibuka. Ini pool bisa dibuka. Jadi si pintu si jendelanya ini bisa dibuka full sampai mentok sana. Jadi ketika butuh ruangan lebih luas ini bisa dibuka. Jadi ketika acara keluarga yang banyak kan, tamu-tamu, biar udara masuk sekalian, jadi ini full si jendelanya bisa dibuka. Ini balkonnya konsepnya dibedain lagi lantainya kan Bu ya. Ini tadinya emang awal tuh ini dari perencanaan dia ngasih ini ya conwood kayu gitu, cuma dengan motif kayu. Cuma saya ngasih masukan juga ke Ibu bahwa itu dengan maintenance apalagi outdoor takut lebih ini, makanya udah pakai granit yang motif kayu. Ini tuh kemarin. Nah, ini kan banyak pohon ya.
daun-daun, jadi supaya lebih gampang untuk itunya di apa maintenance-nya gampang dibersihkan. Dan view-nya ini guys. Jadi ini view-nya kenapa alasan utamanya ini ya Bu ya. Ini lagi mendung ya. Biasanya kalau cerah kemarin itu gunungnya semua gunungnya kelihatan. Papandayan di sana itu Darajat, itu Kamojang ya. Jadi salah satu alasan kemarin kenapa jadi langsung dibangun ya ini ya Bu ya. Gara-gara view-nya bagus, sayang untuk cuma rumah subsidi aja. Dan kebetulan alhamdulillah mungkin Ibu ada rezekinya untuk ngebangun langsung. Ya terwujudlah ini ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah sekarang kita maju ke lantai 2 mungkin Bu ya. Lantai 1 mungkin cukup di sini. Kita maju ke lantai 2. Oke, kita udah berada di lantai 2 ya Bu ya. Di lantai 2 ini area private mungkin ya Bu ya. Sebenarnya area private-nya Ibu kan ya, ada kamar utama kan, cuma satu kamar utama di sini sama tempat duduk-duduk untuk ngelihat view lagi ke sana. Dan konsep tetap bukaan kan Bu ya. Konsep bukaan, jendela, soalnya sayang dengan view. Nah, di sini tuh awalnya emang enggak gini kan Bu, ini ada perubahan lagi set plan, soalnya di sana tuh sebenarnya tadinya nggak ada, bukan balkon kan Bu ya? Iya, tadinya ini cuma segini ya. Iya, jadi poinnya tuh gede, ini nggak ada selasar lagi ke area balkon, soalnya dipikir-pikir kalau misalkan itu cuma balkon aja atau apa, gimana mau servis nanti bukan, terus nggak bisa dipakai dimanfaatin yang lain. Nah ini di area sini guys, balkon lantai 2-nya. Ini lebih luas view-nya. Nah, ini view di lantai 2. Tadi view yang lantai 1 tuh cuma agak lurus, nggak ke kiri ke kanan, nggak terlalu kelihatan. Nah, di lantai 2 agak mendingan. Ya Bu ya, agak mendingan untuk view-nya bisa. Ya. Dia lebih luas pandangan, bisa lihat ke kanan, ke kiri gitu, untuk lihat view sawah dan pegunungan. Oke, kita lanjut sekarang ke kamar utamanya. Oke, izin ya Bu. Iya. Oke, di sini kamar utamanya di lantai 2. Bu, jelasin Bu untuk konsep kamarnya gimana gitu dengan luasannya gitu Bu. Ini berapa ya luasannya? 5 ya? Sekitar 5 ya, 5 kali. Ini 5 ke 6. 5 kali 6 ada kamar mandi di dalam. Karena ini cukup luas, jadi saya penggunaan warna-warnanya juga lebih strong lagi. Warna-warna kayunya HPL ya ini ya. Iya. Ini lemari plus meja rias, kalau nggak meja ini kantor lah. Meja rias, tapi sekarang masih multifungsi dengan meja kerja dulu. Meja kerja dulu ya. Karena harusnya di sini ya. Ini belum full ada. Ya sebenarnya ini rumah tuh finishnya pas puasa ya Bu, mau lebaran ya. Mau lebaran juga itu belum finish 100% banget, bisa ditinggalin tuh di lebaran gitulah ya Bu ya. Kayak ini ada balkon lagi Bu ya. Boleh diceritain Bu, ini tuh dulu kan sama kan dari gambar perencanaan ini sebenarnya ada perubahan juga. Ini tuh dia ada tembok di sini ya. Iya, ada tembok. Ada tembok, saya minta ini dibuka karena supaya lebih panjang ya. Lebih balkonnya lebih semua, terus bisa untuk servis juga kaca-kaca si kamar mandi. Terus lantai juga ada perubahan kan ya Bu? Iya. Ini tadinya conwood plus yang di sini tadinya ini cuma batu split. Tabur aja di perencanaan. Jadi tengah jalan ada perubahan lagi. Karena ini daunnya kan kecil-kecil sekali ya. Jadi kalau misalnya disapu agak susah. Itu. Baik. Izin ke ininya Bu. Kamar mandi boleh nggak Bu? Enggak. Nah, ini kamar mandi, kamar utama ya. Iya. Ini jadi kamar mandi, kamar utama. View-nya ada bathtub. Ini lumayan gede kamar mandinya, makanya kemarin pengen ada bathtub-nya juga dengan view langsung ke gunung. Oke. Yang penasaran dari tadi dengan rooftop-nya, guys, sekarang kita lanjut ke rooftop mungkin Bu ya. Iya.
Ini rooftopnya, voidnya pakai kanopi sliding kaca. Kenapa pemilihan kaca? Karena kaca itu untuk pemeliharaannya sama jangka maintenance long life gitu ya Bu ya. Iya. Dan plus semua rangka ini pakainya aluminium. Biasanya pakai holo gitu. Ini kemarin kita sempat eksperimen juga ini tuh supaya lebih ringan juga kita pakai rangkanya pakai aluminium. Ini sistemnya dorong gini. Dorong. Oke. Kita udah berada di rooftopnya. Istilahnya ini apanya ya Bu? Tempat apanya Ibu gitu? Ya, kalau dibilang tempat santainya, tempat healingnya mungkin kan ya. Sebenarnya semua rumah ini, semua ruangan di bawah juga sampai ke atas tuh punya ininya masing-masing ya, masing-masing gitu. Tapi ini yang paling ininya sih. Paling the bestnya ini karena view-nya. Ini favorit suami saya di sini. Iya, pasti soalnya. Yang tadi kita di lantai 1 yang view-nya cuma kayak kacamata kuda lah. Kalau misalkan itu cuma lurus doang gitu, cuma satu pandangan doang. Lantai 2 agak mending, bisa lihat kiri kanan. Dan ini rooftopnya bisa lihat 360 derajat. Jadi pegunungan di Garut bisa dilihat di atas sini. Dan oh ya, kalau malam ini daerah sana kita bisa dapat city light juga. Nah, untuk luasannya rooftop ini tuh semua jadikan rooftop gitu. Jadi cukup luas, bisa dibikin acara-acara mungkin ya nantinya Bu. Ada untuk barbekyuan. Untuk barbekyuan, untuk ngopi-ngopi. Dimanfaatkan juga untuk ini. Sekalian untuk nyimpan solar panel untuk water heater sama toren. Dan ini tuh kita berada di lahan yang kebetulan lahan perumahannya itu kita di lahan yang tinggi. Ini tuh alhamdulillahnya juga lokasi itu ada di belakang perumahan subsidi. Jadi nggak terlalu ke ekspos sama tetangga-tetangga yang lain kan Bu ya. Makanya berani untuk bangun rumah villa seperti ini gitu. Dan untuk kepuasan nih Bu dengan hasil bangunannya gimana Bu? Pokoknya cukup memuaskan. Ini bukan cuma saya ya, tapi ini tamu-tamu juga semuanya. Kayaknya sampai berkali-kali mau mengunjungi ke sini gitu, karena mereka bilang seperti rekreasi kalau ke sini gitu kan, seperti benar datang liburan gitu. Dan datang ke rumah villa itu benar-benar kerasa villanya kan gitu Bu, dengan suasana alamnya, dengan suasana udaranya kan gitu, terus pemandangannya juga yang benar-benar memanjakan mata lah istilahnya, nggak bikin yang biasa lihat gedung-gedung kan, kalau misalkan pas kita kesini kan jadi refresh gitu. Banyak yang terkejut sebenarnya pas masuk ke dalam rumah ini, karena dari luar kan mereka pikir ya rumah biasa aja lah gitu kan. Setelah pertama masuk ke waktu koridor itu kan ketutup ya, ada kamar. Pas masuk ke living room, mulai mereka Masya Allah gitu kan pemandangannya. Kemudian ke lantai 2 tambah ini lagi, excited lagi. Ke lantai 3 ke rooftop makin mengejutkan lagi gitu kan pemandangannya gitu. Oke, kita terima kasih Bu udah berkenan saya izinkan untuk nge-review rumahnya. Nah, untuk segi ini kepuasan bangunan alhamdulillah puas Bu, ketepatan waktu puas. Ya mungkin harga relatif lah ya Bu ya. Itu kan tergantung bahan tergantung kemauan si owner gitu guys. Jadi ya yang bagi penasaran untuk rumah-rumahnya dibangun sama kita bisa ngehubungi nanti ke channel YouTube-nya Area Rumah. Di kolom deskripsi nanti ada kontak adminnya di sana. Oke, sekian Bu, terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Segitu dulu dari saya. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Egy.